Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abadi Jaga NKRI itu komitmen yang pertama. Saat ini Sengkuni sudah turun. Sengkuni sudah menggoreng isu ijazah Pak Presiden. Kasus yang sebenarnya sangat remeh-temeh. Ijazah itu sudah dipakai untuk nyalon wali kota 2 kali, nyalon gubernur DKI, nyalon presiden 2 kali, masih dipersoalkan. Artinya yang mempersoalkan ataupun yang menggoreng ijazah Pak Presiden Jokowi adalah orang-orang yang menghina lembaga KPU, baik di kota Solo, di DKI ataupun KPU nasional dari beberapa tahun yang lalu. Dari sejak Pak Jokowi mencalonkan sebagai wali kota. Ini artinya ada persoalan yang memang dibuat-buat. Ada persoalan yang dibuat-buat untuk bikin gaduh Indonesia dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Bukan Indonesia, dunia. Dunia saat ini dalam kondisi tidak baik-baik saja. Termasuk Indonesia berpotensi kena dampak. Belum lama kita baru dihabisi atau diporak-porandakan oleh yang namanya COVID-19 atau COVID-19. Belum selesai COVID-19 muncul Ukraina Rusia yang sampai hari ini belum selesai. Di dalam negeri yang berkali-kali Presiden mengajak kepada seluruh bangsa, kepada seluruh masyarakat untuk bersatu padu menjaga keutuhan negara kesatuan yang kita cintai ini. Bagaimana bisa bertahan dari potensi resesi dunia, krisis dunia yang sedang mengancam di depan mata. Ini ada sekelompok anak bangsa yang hanya berpikir sesaat, hanya berpikir untuk kepentingannya, menggoreng ijazah Presiden Jokowi, dituduh sebagai ijazah palsu. Yang kemudian menjadi perhatian saya adalah ketika Pak Amin Rais yang dikenal sebagai Sengkuninya Indonesia, ini sudah mulai ikut menggoreng. Apakah masih hal yang bisa dikatakan positif? Mohon maaf, apakah ada logika yang kemudian dapat menjelaskan bahwa Pak Amin Rais itu punya niat baik dalam menjelaskan tentang ijazah, dalam berkomentar tentang ijazah Presiden Jokowi? Beliau menyuruh Pak Presiden untuk menurunkan derajatnya menjadi rakyat, kemudian membawa ijazah, menyampaikan ijazah. Loh, sebagai apa beliau? Sengkuni. Beliau hanya Sengkuni yang selalu ingin bikin gaduh negeri ini. Jadi tolonglah, mari kita bersama-sama bersatu padu jaga keutuhan bangsa kita. Mereka tidak ingin kita bersatu. Mereka tidak ingin Indonesia bersama-sama membangun, bersama-sama menghadapi persoalan-persoalan dunia yang hari ini cukup kompleks. Tapi mereka sibuk dengan menggoreng-goreng isu yang menurut kami tidak penting, terutama Bapak Amin Rais. Ini Sengkuni, ini Sengkuni. Sehingga saya yakin masyarakat sudah cerdas, sudah sangat paham ijazah tidak menjadi masalah karena sudah digunakan berkali-kali oleh Presiden Jokowi. Tapi kalau memang watak Sengkuni, meskipun UGM sudah klarifikasi, dari kementerian sudah klarifikasi terkait keabsahan ijazah Presiden Jokowi, tetap yang namanya Sengkuni terus menggoreng karena ingin suasana gaduh. Bisa jadi ini memang target untuk reuni 212, bisa jadi untuk target mereka turun ke jalan. Yang penting bikin gaduh Indonesia. Tentunya hanya ada satu kata untuk kita yang cinta NKRI: lawan orang-orang yang ingin bikin kegaduhan. Saatnya orang baik muncul dengan kalimat-kalimatnya di media sosial.
hentikan goreng-menggoreng, apalagi sampai Sengkuni ikut terus menggoreng dan bikin gaduh negeri ini. Kita simak bersama ini. Ini contoh dari Sengkuni Indonesia. Saudaraku yang saya hormati, saya cintai, yang dimuliakan Allah, saya ingin sedikit memberikan masukan atau urun rembuk bahwa nanti kegaduhan yang sudah sangat intens sekarang ini, yaitu gugatan Saudara Bambang Tri terhadap ijazah SD, SMP, dan SMA yang dimiliki Pak Jokowi, itu diyakini diduga keras merupakan ijazah palsu. Kemudian saya kira Bambang Tri itu didampingi oleh kuasa hukum yang saya kira juga cukup tinggi kualitasnya, nggak usah kita ragukan, yaitu antara lain Profesor Dr. Egy Sujana, SH, MSI, kemudian Saudara Ahmad Khozinuddin, sarjana hukum, Saudara Yasin, sarjana hukum, dan Saudara Ricky F. Munte, SH, MH. Nah, memang saya sejak Gus Nur memimpin mubahalah pada Saudara Bambang Tri, itu saya mula-mula agak meragukan karena sepertinya kurang masuk akal bahwa seorang presiden di negeri Republik Indonesia yang demikian besar ini, kalau betul itu memang telah memasukkan ijazah SD, SMP, SMA-nya. Nah, menurut saya ada cara yang amat sangat simple, sederhana, dan dalam tempo yang singkat. Jadi Pak Jokowi tidak usah terlalu tahan harga diri sebagai presiden, jadilah rakyat biasa, datangi nanti 18 Oktober ke PN Jakarta Pusat, kemudian bawa ijazah SD, SMP, SMA-nya Pak Jokowi untuk mematahkan gugatan Bambang Tri yang dibantu oleh 4 avokat yang saya kira sangat tangguh. Jadi ini misalnya Pak Jokowi, ada orang menuduh Amin Rais ternyata ijazah SD, SMP, SMA-nya itu hoax, palsu, muzayyaf dalam bahasa Arabnya itu, tidak asli. Nah maka saya tinggal menunjukkan di pengadilan itu, saya akan datang, kemudian saya tunjukkan, ini loh ijazah saya SD Muhammadiyah 17 Juli tahun 1956. Yang negeri itu memang sedang missing, sedang saya cari. Kemudian ijazah negeri SMP Muhammadiyah dan SMP negeri, ini ijazah negeri resmi. Di samping itu ijazah Muhammadiyah. Kemudian ijazah SMA negeri, di samping ijazah sekolah Muhammadiyah. Jadi SD 17 Juli 1956, SMP 14 Juli 1959, SMA 10 Juli 1962. Dan S1 UGM, itu saya lulus S1 pada tanggal 25 April 1968. Ini resmi, asli, pakai shot asli. Setelah itu saya ke Notre Dame mengambil S2. Saya ke Notre Dame, saya mendapatkan ijazah S2 Master of Art itu 10 Januari 74. University of Notre Dame, tanpa foto memang tidak di Amerika tidak ada foto. Setiap ijazah atau diploma itu hanya nama, tanggal lahir, dan sertifikasi yang otentik dari perguruan tinggi bersangkutan. Saya lulus Januari tanggal 10 tahun 1974. Kemudian saya punya PhD degree, itu dari UC, University of Chicago. Ini tanggal 20 Maret 1981.
Nah, jadi kalau saya dituduh macam-macam, misalnya saya datang ke pengadilan ini loh, sehingga yang menurut saya akan mati kutu barangkali ya, akan patah itu. Demikian juga Pak Jokowi, please do come to PN Jakarta Selatan. Ya cukup mungkin 10 menit ya, Pak Jokowi tunjukkan ini loh ijazah saya yang asli. Nah kemudian argumen Bambang Tri dan para advokat itu bisa salah. Tapi sebaliknya, kalau yang benar adalah yang digugat oleh Bambang Tri dan dibantu 5 advokat ya, nah tentu risikonya wallahu alam ya. Apakah MPR kemudian akan mengimpeach saudara Jokowi? Saya tidak tahu ya. Tapi itulah saya kira cara yang paling mudah, jangan berpiro, jangan kesana kemari, apalagi mengumbar secara liar ya. Para buzzer-buzzer itu malah makin ribut ya. Pak Jokowi malah citranya bisa jatuh. Jadi gagah saja Pak Jokowi datang, kemudian tunjukkan selesai ya. The case is closed dan nama Anda harum sekali ya, apalagi mau jadi tuan rumah G20 dan lain-lain ya. Tapi kalau kemudian Anda keliru, ya sudah, akui saja, kemudian risiko hukumnya, konstitusinya bagaimana, wallahu alam bishawab. Saya kira hanya itu masukan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jelas sekali yang beliau sampaikan sangat tidak elegan, lebih bernada provokasi, lebih bernada menggoreng ini dengan wajah seolah-olah menjadi seorang yang sangat bijak. Tapi manusia Indonesia, bangsa Indonesia tidak sebodoh itu Pak Amin Rais. Saya yakin masyarakat kita cerdas, tidak ingin terjebak lagi dalam situasi kegaduhan-kegaduhan yang Anda ciptakan dan teman-teman Anda ciptakan. Mari kita sama-sama jaga persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa. Abadi jaga NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.